Kira Gerindra ada dalam posisi bahwa kita eh, mendukung ya upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilu kada ini oleh DPRD di tingkat bupati wali kota ataupun di tingkat gubernur. Alasan paling masuk akal untuk mengubah pilkada langsung menjadi tak langsung yang menurut Seno paling masuk akal apa? Atau mendekati masuk akal tapi nanti kita challenge itu masuk akal apa enggak? Masuk akal nggak masuk akal itu tetap nggak membahagiakan gitu. Atau asas-asas pemilu itu kan berkali-kali dilontarkan, luber, jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Langsung yang pertama, masa menyelesaikan desentralisasi itu problem desentralisasi? Ini kan problem desentralisasi ya. Jadi desentralisasinya bukan problem, tapi problem yang muncul pasca desentralisasi. Masa menyelesaikan problem desentralisasi itu caranya dengan sentralisasi? Kan nggak masuk akal juga itu kan. Money politik itu muncul karena politik transaksional. Money politik itu atau politik berongkos malih itu kan muncul karena kegiatan-kegiatan yang menyogok orang lain. Mau rakyat, mau siapa. Dan sejujurnya kalau kita mau jujur, kan seluruh tindakan-tindakan itu sudah dilarang oleh undang-undang gitu loh. Kok masih terjadi gitu. Selamat datang di Bengkel PDO Project. Kali ini kita kedatangan tamu dari Surabaya, tapi sering warawiri ke Jakarta. Ada Mas Seno Bagaskoro. Nggak tahu ini kenapa dia nggak Bagaskara, ya kan? Bagaskoro karena orang Jawa kali ya. Mas Seno, selamat datang di Bengkel PDO. Makasih. Jadi ini politisi pertama yang datang ke Bengkel PDO sebenarnya teman-teman. Tapi karena memang Kehormatan. Oh iya. Karena ini bengkelnya beneran loh. Bengkelnya beneran, no. Jadi ini khusus kita bahas sesuatu yang memang ada kaitannya dengan hak politik. Ya, apapun terkait dengan isu yang sedang ramai sekarang, no. Itu adalah pilkada nggak langsung. Nah, nanti Seno akan jelasin dari sisi politiknya. Tapi sebenarnya concern PDO Project itu kaitan dengan kenapa ini menjadi salah satu opsi atau wacana yang sebenarnya itu berbahaya banget buat kita sebagai warga negara, karena ini akan berpotensi memberangus hak kita. Kalau dalam konstitusi itu kan ada hak dipilih dan memilih. Nah, kalau misalnya kita nanti nggak punya hak memilih gimana? Nah, kira-kira begitu. Nanti kita akan bahas bareng Seno Bagaskoro sebagai jubir ya, Nak? Iya, jubir. Oke, Nok, kita masuk dalam konteks kenapa wacana ini sekarang rame di awal tahun. Nah, kira-kira punya analisis apa, Mas Seno? Jujur ini hadiah tahun baru yang Hadiah tahun baru. nggak terlalu menyenangkan sebetulnya. Buat banyak orang gitu ya, bukan buat PDI aja gitu, buat aku. Karena kalau kita baca riset dari beberapa lembaga independen hari-hari ini, termasuk Kompas terakhir itu kan mengatakan bahwa lebih dari 77% masyarakat Indonesia itu sebetulnya nggak setuju kalau pilkada tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Artinya sebenarnya ini bukan sikap PDI yang muncul dari ruang hampa gitu ya. Maksudnya yang kita mengada-ngada gitu. Tapi ini justru karena kita menangkap aspirasi dari bawah, membaca gejala, gejolak dan situasi, maka kita merasa bahwa ya ini harus kita ambil suatu sikap. Rakernas kemarin kan jadi kesempatan formal untuk kita menyatakan itu. Kemarin nonton saya itu. Jadi sikap PDIP sejauh ini konsisten menolak pilkada tak langsung. Iya, karena nggak akhir-akhir ini aja, Mas. Jadi jauh-jauh hari, saya ingat 1 tahun yang lalu misalnya, itu sudah mulai muncul sebenarnya wacana ini. Dan waktu itu saya beberapa teman-teman yang lain ditanya di beberapa kesempatan, juga kami waktu itu sudah menjawab loh, buat kami prinsipnya pemilu itu kan kedaulatan rakyat gitu. Itu kesempatan orang bisa connect langsung, bisa bonding langsung dengan calon pemimpinnya, ya pasti itu tok kok. Kalau saya bilang itu adalah check and balances yang konstitusional. Jadi kita bisa memilih pemimpin yang tidak menjadi perwakilan rakyat ya kan. Kita nanti bisa challenge itu di 5 tahun sekali gitu ya. Kalau nggak kerja ya evaluasinya di situ. Kalau kerja ya apresiasinya juga di situ. Nah, makanya buat kita ini kan simple aja. Kita pemilu itu sejak SD. Saya ingat itu. Hak atau asas-asas pemilu itu kan berkali-kali dilontarkan, luber, jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Langsung yang pertama. Loh itu yang logika yang nggak bisa dibantah. Kita diajari dari SD itu asasnya langsung itu nomor 1. Maka jadi aneh kalau kemudian ada logika-logika lain yang mengatakan loh langsung nggak langsung tetap demokratis, langsung nggak langsung tetap konstitusi.
Lo gimana orang kita dari dulu diajari pemilu itu langsung kok. Itu kurang lebih gitulah. Nah, aku akan masuk dong. Jadi sejauh ini dari sejak wacana ini muncul awal-awal tahun ini ya, Iya. alasan paling masuk akal untuk mengubah pilkada langsung menjadi tak langsung yang menurut Seno paling masuk akal apa? Atau mendekati masuk akal tapi nanti kita challenge itu masuk akal apa enggak? Masuk akal nggak masuk akal itu tetap nggak membahagiakan gitu. Artinya nggak ada yang masuk akal. Jadi nggak ada yang masuk akal. Coba kita ambil satu contoh argumentasi yang menurutku agak mengusik ya. Iya. Ada yang ngomong bahwa pilkada tak langsung itu adalah obat untuk persoalan money politik. Iya. Nah itu masuk akal nggak menurutmu? Itu kita bisa menghormati nih pandangan orang yang menganggap money politik masalah. Ya, Oke. saya bisa menghormati, teman-teman semua saya yakin bisa menghormati bahwa memang ada masalah money politik kita nggak tutup mata ya. tutup mata. Ada. Tapi kan money politik itu muncul karena politik transaksional. Betul. Money politik itu atau politik berongkos malih itu kan muncul karena kegiatan-kegiatan yang menyogok orang lain. Iya. Mau rakyat, mau siapa. Dan sejujurnya kalau kita mau jujur, kan seluruh tindakan-tindakan itu sudah dilarang oleh undang-undang gitu loh. Kok masih terjadi gitu. Jadi buat kami meskipun dibilang oh ini money politik muncul mahal dan sebagainya. Loh kan sudah dilarang oleh undang-undang. Kenapa kok masih terjadi dan diam aja? Nah, kalau memang ada masalah itu, berarti problemnya kan bukan di sistem. Iya. Problemnya kan di implementasinya. Problemnya kan di penegakan hukum kita yang harusnya itu dipertegas, dibenahi. Bukan di soal sistemnya dirubah. Tapi salah obat dong berarti ini. Salah obat kan. Ini placebo gitu ya. Kalau bahasa penduduk ini tipu-tipu aja nih. Iya itu. Jadi ini ibarat gini, saya membayangkan ini ada jalan macet nih, ada orang tabrakan di sana, berbagai macam peristiwa. Lalu dibaca oh, ini ada masalah. Solusinya bukan kemudian mengelola lalu lintas itu dengan lebih baik, tapi solusinya melarang orang bepergian. Jadi kurang lebih mirip seperti itu logikanya. Enggak nyambung antara masalah dengan solusi. Oke, itu alasan yang sekarang banyak digaungkan ya sama kubu sono. Nah, kira-kira begitu. Ada satu lagi nih yang menyebut bahwa ini upaya untuk evaluasi desentralisasi kekuasaan ya. Iya. Nah, itu kalau kita sebutkan ada otonomi daerah itu dulu. Mungkin ini adalah salah satu evaluasi untuk desentralisasi tadi itu. Nah, menurut lu argumen itu gimana? Masa menyelesaikan desentralisasi itu problem desentralisasi? Ini kan problem desentralisasi ya. Jadi desentralisasinya bukan problem, tapi problem yang muncul pasca desentralisasi. Masa menyelesaikan problem desentralisasi itu caranya dengan sentralisasi? Kan nggak masuk akal juga itu kan. Kita jadi mundur ke belakang gitu. Jadi buat saya nggak ada sebenarnya argumen yang masuk akal untuk menjelaskan kenapa harus pemilu ini diubah gitu. Iya. Kecuali kalau memang mau menggeser dinamika politik, aktivitas yang terjadi yang selama ini bisa dilihat oleh masyarakat secara luas, secara transparan, setidaknya masyarakat bisa terlibat langsung dengan dalam prosesnya. Itu mau digeser ke ruang tertutup. Hanya itu menurut saya alasan yang paling bisa menjelaskan kenapa kok ada wacana ini bergulir. Oke. PDIP ini kan salah satu partai yang jadi zaman Orba. Oke. Menjadi saksi sejarah lah kita sebutnya begitu ya. Bagaimana waktu itu pilkada kan juga dipilih langsung sama DPRD. Pilkada dipilih DPRD. Nah, artinya landasan historis PDIP untuk menolak itu kan kuat tuh. Karena waktu itu pernah merasakan bagaimana kalau kita sebut dampaknya sejauh mana waktu itu, no? Praktis orang tidak merasakan yang namanya pemilu. Orang tidak bisa punya koneksi secara mendalam dan tidak tahu cara untuk mengevaluasi mandatnya pada kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dampaknya mungkin banyak masyarakat nggak kenal bupatinya kali ya? Itu. Iya. Nggak kenal. Jadi gimana caranya orang bisa misalnya termasuk bupatinya ya, bagaimana cara seorang bupati bisa merasa punya tanggung jawab pada rakyatnya kalau dia tahu betul bahwa yang mendudukkan dia di posisi dia itu bukan rakyat, tapi ya hanya sekelompok orang terbatas, siapapun itu. Maka akan menjadi susah bagi rakyat dan semakin susah untuk mengevaluasi kinerja kepala daerahnya, untuk membangun suatu koneksi batin antara dia dengan pemimpin. Nah ini sesuatu yang menurutku akan membuat kita poco-poco ya istilahnya. Kita kan suka pakai istilah demokrasi, kita jangan poco-poco. Kayak tari poco-poco, ya gerak maju, mundur lagi, kanan, kiri, maju, mundur lagi. Nggak maju melangkah ke depan. Kita ini kan prinsipnya kalau bicara demokrasi, itu kan mandat dan kedaulatan tertinggi itu letaknya di tangan rakyat. Betul. Maka kalau mengukur KPI demokrasi, simpel saja. Semakin banyak atau semakin besar hak rakyat diberikan,
semakin besar kesempatan rakyat berpartisipasi dalam politik dan dalam ruang-ruang kehidupan itu diberikan, maka semakin demokratis. Nah, semakin kecil ruang itu diberikan untuk rakyat, ya semakin tidak demokratis. Nah, buat kami ya logikanya sesimpel itu. Sesimpel itu. Artinya ini bakal mencabut ya, artinya kedaulatan rakyat. Iya. Nah, kesimpulan PDIP udah sampai situ belum? Artinya ketika pilkada gak langsung ini cool, kalau kita bilang sih hitung-hitungan politik nih bakal cool ya. Iya. Kemungkinan ya. Karena yang menolak cuma PDIP, guys. PDI Perjuangan dan saya yakin ya 70 sekian persen 77 kalau versi Litbang Kompas ya. Kompas itu yang menolak hari ini. Tapi kalau misalnya itu hitungan di Senayan, Iya. artinya kalau diminta voting nih ya, PDIP tetap akan jadi partai yang minoritas ya, Iya. untuk isu ini. Iya. Tapi di tengah isu minoritas itu ada rakyat yang mengawal. Iya, kira-kira begitu. Nah, konsistensi PDIP, no, Iya. ketika kita ngomong kedaulatan rakyat, iya kan, kedaulatan rakyat itu kalau misalnya kita bilang mau dibawa ke arah yang semakin suram, Iya. itu sepakat nggak PDIP? Ya pasti nggak sepakat. Kita ini dapat beban sejarah untuk mengemban nama Partai Demokrasi Indonesia. Ya. Namanya aja udah ada unsur demokrasinya. Sehingga kalau kita hari ini berada di posisi ini, ya itu karena kita tahu bahwa atau setidaknya kita merasakan bahwa ya harusnya nggak seperti itu. Meskipun kita tahu bahwa di Senayan kita kalau di voting, pakai cara voting, ya kemungkinan kemudian kita akan menang di isu ini ya sangat kecil. Oke. Tetapi buat kami bukan soal menang kalah ini, Pak. Iya. Ini bukan soal banyak-banyakan suara. Ini kan soal benar-benar membaca apa yang terjadi di tengah masyarakat. Dan kami membaca kalau kemudian hak rakyat dikurangi lagi ya bukan suatu hal yang baik, karena demokrasi kita itu kan butuh kelembagaan yang bagus juga. Kelembagaan kedaulatan rakyat itu dikelolanya di pemilu. Di tengah situasi global sekarang yang serba nggak pasti seperti saat ini. Kemarin peristiwa Venezuela dan Donald Trump yang mengejutkan, Barbar. mengejutkan orang ya. Iya. Dan hari kemarin baru ngepost menjadi acting presiden Venezuela Donald Trump di akun resminya. Ya, itu suatu peristiwa yang membuat kita merasa situasi global ini semakin nggak pasti ini barang. Nah, di tengah situasi seperti itu justru harusnya pelembagaan demokrasi kita harus semakin kuat. Kalau ini dilemahkan akan semakin membuka ruang sebetulnya Iya. bagi situasi-situasi tidak pasti yang sedang hari ini melanda berbagai negara, bukan Indonesia, di seluruh dunia. Nah, Betul. kami justru ingin mengingatkan, inilah makanya posisi kami, kenapa kami terus-menerus menyampaikan kami jadi partai penyeimbang deh. Iya. Itu karena Ini sebenarnya nanti mau tanya nih, Iya. apa memilih istilah itu? Iya, Penyeimbang ya kan, Iya. oposisi sekalian. iya. Untuk mengingatkan yang begini-begini gitu. Karena buat kami ya ini bentuk kita sayang lah Pak sama negara ini. Nggak bisa itu kalau kemudian kita tahu ada situasi berbahaya kita biarin. Nah, sebagai penyeimbang itu justru kami juga konstitusional. Artinya kalau kita ngambil posisi oposisi, maka logikanya kita mengamini adanya koalisi, kemudian adanya sistem yang non presidensial. Itu kan khas sistem parlementer sebetulnya. Betul. Oposisi koalisi, siapa yang menang dari koalisi dia yang terpilih jadi presiden. Ya mirip juga sama di pilkada nggak melalui DPR itu ya parlementer. Tapi kan kita enggak, sejauh ini kita kesepakatannya adalah menggunakan sistem presidensial. Kecuali kalau mau diubah sekalian jadi parlementer, yaitu pembahasannya beda ruang. Tapi hari ini, sejauh ini sistem kita adalah presidensial. Maka kita tidak bisa menggunakan logika berpikir politik parlementer. Kita nggak mengenal oposisi. Nanti kalau oposisi, apapun yang dikerjakan sama pemerintah pasti kita salahkan. Karena ya tujuannya memang menjadi ini antitesis. Tapi kan enggak. Nah, kalau yang bagus kita dukung. Tapi kali ini menunjukkan bahwa kita nggak segan untuk bersikap. Kalau memang ini nggak cocok dengan kehendak rakyat, ini memang nggak sesuai prinsip asas demokrasi, nggak sesuai dengan konstitusi, ya kita bersuara. Oke. Dalam konteks pilkada, Ya. aku sih belum ngecek ya, berapa banyak Cakarda yang menang dari PDIP nih Iya. untuk di 2024. Ya, terus kemudian kalau kita ngomong hitung-hitungan politik, artinya nanti ketika ini dipilih langsung ya, atau tidak langsung, artinya akan berdampak toh untuk PDIP. Nah, kira-kira hitung-hitungan politik dia PDIP sejauh mana? Loh, justru kalau kita melihat ini, artinya yang harus kita hitung kan berapa banyak kita menang kursi di DPRD.
kabupaten kota maupun provinsi. Karena itu yang menentukan kan siapa Nanti yang kalau akan misalnya memilih. pilkada Kalau langsung. misalnya enggak langsung. Ya. Kalau kita hitung-hitungan begitu suara kita meningkat kok di DPRD kabupaten kota. Oke, DPRD ya. Iya. Seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia kabupaten kota secara rata-rata Iya. ya kursinya itu meningkat. Provinsi ada penurunan, tapi di kota kabupaten kita meningkat. Kalau kita berpikir logika sederhana, kenapa nggak kita dukung aja? Toh berarti nanti banyak yang menang loh kalau banyak Jakarta daerah dari PDIP kan? Iya, banyak daerah yang diuntungkan kita. Tapi kita menganggap ya nggak semudah itu gitu. Kan kalau begitu caranya, kalau kita milih menang-menangan aja dari 2024 aja kita berpikir menang kalau Udah pilkada nggak langsung aja, PDIP kan udah banyak nih yang sebelumnya ya kita ngapain kita sekarang kok susah-susah. Tapi buat kami bukan cuman itu persoalannya gitu loh. Itu yang membuat kami kayak kemarin Rakernasnya nggak ada sama sekali kita membahas politik praktis. Nggak ada kita membahas soal bagaimana kita membangun kekuatan untuk menang lagi di 2029, nggak ada, bahasanya high politik semua. Justru karena itu kita ingin menunjukkan di tengah hari ini kita masih dipercaya kursi terbanyak di RI, tanggung jawab kita justru lebih besar meskipun nggak menang di Pilpres kemarin. Oke, itu dengan cara politik Ya. terkait dengan teknis nanti kalau misalnya ini dijadikan pilkada nggak langsung. Ya. Terus kemudian hitung-hitungan politik nasional ya. Artinya bagaimana dengan sikap konsisten PDIP menolak pilkada nggak langsung ini untuk keberlangsungan partai politik secara kalau misalnya jadi minoritas ini tahu sendiri kan ada beberapa konsekuensi yang harus ditanggung ya, gitu. Nah itu apakah sudah dihitung sama PDIP? Pasti ya. Bahkan dengan setelah Pilpres kita mengambil sikap untuk berada di luar pemerintah, itu pun kan juga bukan tanpa konsekuensi. Iya. Tapi kita sudah menganggap dan menghitung bahwa ya sudah, kalau memang harus ada resiko yang diambil di jalan sunyi. Istilahnya jalan sunyi. Jalan Kenapa sunyi. sih jalan sunyi? Kenapa sih jalan sunyi? Sunyi Pak, kan nggak banyak temennya. Siapa sih yang berani hari ini tuh untuk mengambil sikap di luar pemerintah misalnya? Di tengah arus mainstream, kalau kita mau FOMO, Iya. ya gabung-gabung aja dari kemarin gitu kan. Tapi kita nggak mengambil itu. Pilkada jadi jauh lebih sulit kemarin karena peta kerjasama politiknya banyak partai kan yang nggak bergabung sama kita waktu mengusung calon di daerah kayak waktu pilkada yang terakhir. Oke. Lalu sekarang pun juga sama, pada saat bersikap begini, kalau ada agenda-agenda yang kita anggap penting untuk jangan digolkan, susah mencari kawan juga. Nah, itu jalan sunyi. Nono, aku jadi keingetan nih, 2024 itu kan koalisi gemuk kalau Twitter tersebut itu menyebar di beberapa daerah ya, terutama di kota-kota atau di provinsi-provinsi strategis. Iya. Nah, kalau misalnya pilkada nggak langsung nih gol, aku berpikir bahwa ini kemungkinan nanti bakal calon tunggal nggak sih? Artinya koalisi-koalisi tadi itu taruhlah bikin syarat yang bisa mencalonkan adalah koalisi-koalisi dengan threshold tertentu misalnya. Iya. Nah, itu misalnya nanti ini gol, kemungkinan bisa berarti calon tunggal ini dipilih oleh koalisi gemuk tadi itu dan menyingkirkan PDIP. Ya kan mirip begini Pak, kita kumpul di sini aja, kita warung kopi cangkruan begini, membayar siapa besok bupatinya, dipilih selesai Pak. Itu orang Berarti kan parah dong. Kalau kemarin kan sempat terhalang tuh karena yang dimilih kan lah rakyat ini ya. Iya, DPR isinya berapa orang sih? Apapun mekanisme teknisnya kan jauh lebih sedikit pasti dibandingkan pada saat yang memilih rakyat. Orang yang menentukan kan cuma sekian puluh itu. Mau itu dibuat pemilihan, voting misalnya, kelompok ini berapa partai mengusung siapa, lalu voting. Kan juga paling puluhan orang itu aja yang menentukan. Berarti potensi calon tunggal jauh lebih besar nanti ketika ini pilkada nggak langsung. Ya kalau dipilih oleh DPRD ya semua skenario itu akan jauh lebih sedikit orang yang memilih dibandingkan dan yang dipilih dibandingkan jika itu dibiarkan rakyat yang menentukan. Maka ya meskipun belum ada draftnya ya, tapi kan kalau mengikuti logika dan analisis lah, pembacaan. Karena kita 2024 itu ada fenomena koalisi gemuk tadi itu kan di beberapa daerah. Sama kayak Pilpres kemarin. Iya. Ya ini antisipasi aja kita. Kalau antisipasi PDIP ketika nanti ini pilkada tak langsung ternyata gol dan kemudian 2029 mungkin ya ditetapkan ya. Kalau gitu apa antisipasinya? Ya. Jadi lemes. Antisipasi nomor 1 ya Rakernas kemarin kita keluarkan di sikap rekomendasi eksternal. Artinya ini sudah jadi dokumen resmi partai bahwa kita sikapnya adalah menolak itu. Itu udah clear bahwa apapun ya kita akan berjuang habis-habisan untuk menyatakan dan mengungkapkan soal apa dasar logika, argumentasi, basis pemikiran kita menyampaikan itu. Itu nomor 1. Yang kedua juga ya kita lihatlah hari ini banyak pemimpin yang
ya, apapun ya, mau dikritik sistem pemilihan kita secara langsung ini baik nggak baik. Pemilu kemarin tuh menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hari ini juga menyiapkan diri untuk membuat rancangan itu kok. Presiden kita Pak Prabowo hari ini juga dipilih karena pemilu langsung. Gubernur-gubernur yang ada itu dipilih karena pemilu oleh rakyat. Mayoritas hampir semuanya. Wali kota, bupati yang hari ini orang tahu itu karena dipilih langsung oleh rakyat. Itu hasil pemilu langsung. Di Jakarta Mas Pram, di Jawa Barat KDM, di Maluku Utara Bu Shirley, di mana-mana itu dipilih langsung. Maka apapun yang kita kritik dari sistem pemilu kemarin, banyak kok orang-orang yang muncul karena sistem pemilihan umum secara langsung ini dan hari ini sedang diberi kesempatan untuk membuktikan diri pada rakyat. Nah, kalau kemudian itu mau dievaluasi dan diganti, maka kan gimana cara kita akan mengontrol kepala-kepala daerah kita? Ya itu kembali lagi ke tadi lah. Tapi poinnya adalah hari ini pemimpin-pemimpin yang ada itu adalah hasil pemilihan langsung. Betul. Kalau misalnya ini dinafikan atau dikesampingkan berarti ini, waduh dosa banget ya. Ya seperti udah dipilih rakyat, ya rakyatnya malah disalahin. Itu seperti mengkhianati prosesnya sendiri. Itu buat kami rasanya seperti ya tabu lah membahas ini sebetulnya. Rasanya seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kedaulatan rakyat ini terancam. Iya, kira-kira begitu. Kalau misalnya pilkada nggak langsung tetap digolkan atau menjadi wacana yang konkret terus kemudian dibahas oleh DPR dan pemerintah di Senayan. Tapi apapun masih punya PDIP. Iya. PDIP ini mewakili 77% kira-kira kalau bahasa Kompas kan begitu, 77% yang menolak pilkada tak langsung. Ya mudah-mudahan kalau kita sih memang concernnya menolak. Kita juga punya sikap no. Jadi di Bengkel Video ini Rakernas Bengkel ya. Rakernas Bengkel punya sikap. Jadi kita punya hak memilih. Kalau misalnya nanti kita nggak punya hak untuk memilih, ya sama kayak kata Seno tadi, kita tidak akan bisa mengawasi, mengevaluasi kinerja kepala daerah secara rutin ya 5 tahun sekali. Itu kan kita nih punya hak memilih untuk mengevaluasi para kepala daerah. Kalau nggak bagus ya kita nggak pilih. Betul. Tapi kalau bagus ya kita pilih lagi. Kira-kira begitu. Kita berharap partai-partai lain juga bisa berpikir lagi lah. Aku sebenarnya mau tanya satu lagi, Kenapa partai politik yang lahir setelah reformasi malah setuju Pak dengan pilkada langsung? Itu anomali ya. Justru kami yang muncul dari sebelum itu. Coba ini analisis lu gimana? Dari sekian banyak partai itu kan banyak yang lahirnya setelah reformasi. Tapi sekarang kita lihat mereka ini pro dengan wacana pilkada nggak langsung. Mungkin karena waktu dulu tidak merasakan pemilu tidak langsung gitu ya. Jadi mungkin ingin mencoba, mengeksperimentasi atau nggak tahu lah saya apa yang ada di. Saya nggak bisa menebak-nebak. Tapi anomali yang jelas anomali. Tapi emang itu anomali. Reformasi itu kan berangkat dari sistem-sistem pemilu yang waktu itu dievaluasi dan jadilah pemilu salah satu pilkada langsung. Yang pasti buat reformasi kan? Iya, yang pasti ini harus saya tegaskan. Kami menghormati keputusan dan pemikiran politik dari partai politik siapapun. Ya itulah indahnya demokrasi. Iya, betul. Tapi kalau kita baca buku How Democracy Die, emang kan institusi-institusi demokrasi termasuk pemilu segala macam itu justru seringkali dimatikan itu dengan menggunakan mekanisme demokratis. Nah, oleh karena itu kali ini dalam perdebatan demokratis ini kita sedang mengupayakan agar teman-teman di partai politik lain juga berpikir ulang soal standing point dan stance-nya sehingga besok ya kita bisa wacana ini kita bahas lain lah. Ini hari ini rakyat lagi susah lagi banyak betul persoalan lain yang harusnya dipikirkan. Kenapa kita pikir pemilu yang masih sangat jauh? Itu aja yang itu. Oke, kira-kira. Makasih Bung Seno. Mas. Saya sih penasaran kenapa selalu pakai sarung tangan, tapi nanti kita bahas di video lain. Makasih Bung Seno udah mampir di Bengkel Video. Lain waktu kita akan undang lagi Bung Seno karena apapun nih Bung Seno ini jadi jubir yang digemari banyak Gen Z. Nah, kira-kira begitu lah. Saya cuma sama seragam bengkel. Wearpack. Khusus ini kalau di bengkel nggak pakai ini ya selesai, bukan di bengkel namanya. Makasih Bung Seno ya. Thank you. Teman-teman Bengkel Video, ketemu lagi di episode berikutnya. Reparasi tanpa basa-basi. Makasih Bung Seno. Thank you. Yo, siap. Makasih.